Baik, untuk tumbuhan yang akan saya jadikan herbarium adalah dari spesies Ruella simplex atau yang memiliki nama lokal kencana ungu. Nah, kencana ungu sendiri ini merupakan salah satu anggota dari kelompok Angiosperma dengan habitusnya herba. Nah, untuk kencana ungu sendiri bentuk bunganya seperti trompet dengan berwarna biru metalik hingga ungu. Bunganya ini sendiri hanya dapat bertahan 1 hari, yaitu pada saat pagi hari dia mekar, namun pada saat sore hari mereka gugur. Nah, Ruella simplex ini sendiri dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan dengan tanah yang humus dan air yang cukup. Nah, mereka dapat tumbuh dengan baik ketika berada atau ketika terkena cahaya matahari yang cukup. Namun, mereka juga dapat tumbuh di lingkungan yang teduh. Nah, untuk Ruella simplex yang saya dapatkan ini berada di sekitaran pinggir jalan dengan lumayan banyak individu dari si Ruella simplex sendiri. Nah, mungkin segitu saja gambaran dari tumbuhan yang akan saya jadikan herbarium. Kita next ke tahap pertama, yaitu tahap collecting. Sebelum kita melakukan collecting, kita perlu untuk mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada trash bag, ada gunting pohon, ada koran bekas, ada kamera atau HP untuk dokumentasi, ada buku untuk mencatat hal-hal penting dalam tumbuhan tersebut, ada alat tulis atau pulpen, lalu terakhir ada label gantung. Berikut adalah saat ketika saya mengambil sampel dari Ruellia complex. Yang pertama, kita pilih dulu individu mana yang representatif. Setelah kita dapatkan, lalu kita gunting dengan menggunakan gunting pohon. Setelah sampel berhasil didapatkan, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan penempelan label gantung pada sampel. Jangan lupa juga untuk mencatat karakter-karakter atau hal-hal penting yang menjadi ciri khas dari Ruellia complex. Setelah selesai diberi label gantung, sampel ditutupi dengan koran hingga rapi. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam trash bag. Jangan lupa juga untuk mengambil satu lagi sampel sebagai salinan dari sampel yang pertama. Nah, sampel berhasil didapatkan. Next, kita ke tahap kedua, yaitu tahap preservasi. Sebelum kita masuk ke tahap preservasi atau pressing, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama itu ada belt, gunting, kardus, koran bekas, kayu dan penggaris, buku tebal untuk pemberat saat pressing. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu letakkan kayu sebagai alasnya. Selanjutnya letakkan kardus. Kemudian letakkan koran di atas kardus. Setelah itu letakkan sampel yang telah dicuci bersih dengan air dan tisu. Jadi sebelumnya sampelnya dibersihkan dulu menggunakan air dan tisu. Setelah itu sampel ditata dari segi bunganya diletakkan supaya nanti pada saat proses pressing dapat menghasilkan bunga yang tidak hancur dan baik. Selanjutnya balik beberapa daun agar bagian abaksial dan adaksial daunnya terlihat jelas. Setelah dirasa cukup rapi, tutup dengan menggunakan koran lagi. Setelah itu, letakkan satu lagi koran untuk sampel salinan yang kedua. Sampel diletakkan dan diposisikan seperti pada sampel yang pertama sebelumnya. Selanjutnya, setelah dirasa rapi, sampel ditutup lagi dengan menggunakan koran. Setelah itu, letakkan kardus di atas koran. Kemudian letakkan kayu di bagian atasnya. Setelah itu, kedua lapisan kayu ini di-cut dengan menggunakan belt dan direkatkan. Setelah direkatkan dengan belt, lalu letakkan buku besar di atas kayu untuk memberikan beban saat proses pressing berlangsung. Nah, proses pressing berhasil dilakukan.
Selanjutnya saya mencoba metode pressing lain, yaitu dengan hanya menggunakan buku, kardus, dan kertas HVS. Langkah pertama, letakkan kardus sebagai dasarnya. Selanjutnya letakkan kertas HVS di atas kardus. Setelah itu letakkan sampel di atas kertas HVS. Sampel disusun seperti sebelumnya, yaitu bagian daunnya ditata dengan rapi sehingga terlihat bagian abaksial dan adaksial daunnya. Setelah sampel dirasa cukup rapi, letakkan kertas HVS di atas sampel. Setelah itu, letakkan lagi kardus di atas kertas HVS. Kemudian, buku ditutup dengan rapat dan sedikit ditekan oleh tangan. Setelah itu, tiban buku tadi dengan buku yang lebih berat, lalu sedikit ditekan. Kemudian berikan lagi buku untuk menambah beban, sehingga proses pressing lebih baik. Nah, apabila dilihat dari bentuk sampingnya akan terlihat seperti ini. Lalu ditunggu sekitar 4 harian. Setelah 4 hari kemudian, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap mounting. Sebelum ke tahap mounting, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada duplex berukuran 40x30 cm, benang kasur atau benang sol. Lalu ada kertas kalkir ukuran 4x6 cm untuk label gantung, selotip kertas, lem fox, penggaris, label, tempel, dan yang terakhir kantong plastik bening. Langkah pertama yaitu ambil sampel yang sudah berhasil di pressing kemarin, kita pindahkan ke duplexnya. Setelah itu beri sampel label gantung yang kemarin sempat kita lepas terlebih dahulu. Setelah selesai diberi label gantung, kemudian sampel direkatkan dengan menggunakan lem fox. Bagian-bagian daun dan bunganya direkatkan di duplex dengan menggunakan lem fox pelan-pelan dengan bantuan kayu kecil. Lakukan hingga semua bagian daun dan bunga menempel pada duplex. Setelah itu, rekatkan bagian batang pada duplex dengan menggunakan selotip kertas agar sampel tidak mudah lepas. Kemudian, bagian bunga lain yang tidak menempel pada duplex kita masukkan ke dalam amplop. Setelah bagian bunga masuk ke dalam amplop, kita lanjut mengisi label tempel sesuai dengan ketentuan yang diminta. Setelah semua data label tempel berhasil diisi, kita letakkan label tempel di sisi kanan bawah sampel. Jangan lupa juga untuk menempelkan sampel perbungaan yang sudah diletakkan atau dimasukkan pada amplop tadi di bagian sisi kiri bawah sampel. Setelah seluruh bagian sampel menempel pada duplex, kita masukkan duplex ke dalam plastik bening untuk menjaga sampel agar tetap bersih dan terhindar dari bakteri atau hal-hal lain yang dapat merusak bagian-bagian dari herbarium. Jangan lupa juga untuk menutup bagian belakang plastik dengan menggunakan selotip kertas. Nah, sampel herbarium pertama berhasil kita buat. Untuk salinan yang kedua, kita lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, sampel salinan kedua berhasil dibuat. Baik, setelah kita melakukan serangkaian tahapan dalam pembuatan herbarium dimulai dari persiapan alat dan bahan, lalu collecting, preservasi, dan mounting, didapatkanlah herbarium dari Royal Simplex atau Kencana Ungu. Nah, ini adalah bentuk herbarium yang berhasil saya buat. Nah, sekilas info saja, ada 4 kriteria yang menandakan herbarium itu dapat dikatakan baik. Yang pertama itu adalah representatif. Nah, jadi sampel yang ingin diambil itu harus representatif dari terdapat batang, daun, dan perbungaannya. Next, penataan daun. Nah, daun ini harus terlihat dari abaksial dan adaksial daun. Jadi ada yang abaksial dan ada yang adaksial daun itu terlihat jelas. Next, ada label tempel.
Nah, label tempelnya ini adalah ini. Nah, label tempelnya ini memuat dari nama pengoleksi, saya sendiri Rizka Anastasia. Lalu ada informasi mengenai si Royal Simplex ini sendiri, lalu klasifikasinya dan lain-lain. Ini terdapat jelas di sini semua. Next ada label gantung yang ada di sini. Ini label gantungnya. Nah, untuk label gantung sendiri ini memuat nomor sampel, nama pengoleksi, tanggal diambilnya koleksi dan lokasi koleksinya. Nah, mungkin segini aja ya. Nah, setelah berhasil nih dibuat, jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik bening. Nah, kalau udah dimasukin jadinya seperti ini. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam kantong plastik bening. Nah, ini dimasukin ini supaya aman dan tidak terkontaminasi oleh bakteri atau kotoran-kotoran lainnya. Nah, mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.